Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang Ihsanuddin Oke, Nursi. insyaallah. Hari ini kita mungkin akan sedikit berbincang tentang proyek strategis nasional nih, Bang Ihsanuddin Nursi ini. Beberapa waktu lalu seorang atau politikus kandidat Capres 2024 Anies Baswedan ini menilai bahwa proyek strategis nasional saat ini perlu diluruskan karena PSN yang ada saat ini dikatakannya adalah titipan kanan dan kiri. Ini bagaimana menurut pendapat Bang Ihsanuddin Nursi? Silakan, Bang. Kan sudah disahuti oleh istana. Istana menyahuti, silakan buktikan bahwa PSN itu titipan kiri kanan. Artinya kalau itu kita bicaranya titipan, maka kita lihat satu persatu bagaimana PSN itu proyek strategis nasional, apakah benar sebagai titipan atau bukan. Satu, bagaimana cara menyelisiknya? Lihat latar belakangnya. Latar belakangnya kepentingan siapa, investornya siapa, gagas negaranya gimana, kenapa mesti masuk dalam kategori strategis nasional, indikator-indikator strategis nasionalnya kayak apa, sumber pembiayaan kayak gimana, yang ngebangun siapa, dirancang dengan kayak gimana, diorganisasi oleh siapa, dan hasilnya siapa yang menikmati gitu. Gampang ngelihatnya kalau ngelihat kayak gitu. Persoalan pokoknya ketika disebut sebagai titip sana titip sini gitu, titipan kiri kanan, dan direspon oleh pihak sana sebagai silakan buktikan, ya pada saat itulah dia menjadi isu politik yang besar dan langsung mencederai rezim yang sedang berkuasa. Nah, pada saat posisi rezim yang sedang berkuasa bilang mau menunjukkan silakan tunjukkan bukti, ya omongan Anies harusnya memang dengan bukti atau sama sekali tidak menyahuti. Dengan demikian dia hanya sekedar kritik tanpa bukti gitu. Kalau tidak menunjukkan buktinya. Nah, dalam kasus Rempang kan bisa kita lihat yang disebut dengan kawasan wisata terpadu eksekutif atau eksklusif apapun namanya, di belakangnya PT MEG ini kan Tommy Winata. Nah, orang langsung membaca itu negara telah digunakan oleh kekuatan korporasi, menempatkan Rempang dalam kategori proyek strategis nasional, dan tujuannya untuk kawasan wisata terpadu eksklusif kan gitu. Jadilah keluar pernyataan proyek strategis nasional Rempang. Kalau saya proyek strategis nasional Rempang itu memang akhirnya kelihatan maunya investor gitu. Itulah yang saya bukti bahwa kalau saya tesisnya bukan titipan, bahwa negara sudah diintervensi, dicampur tangani oleh kekuatan korporasi. Itu kan bagian dari tesis saya, bahwa investasi asing adalah atau investasi korporasi pada hakikatnya 7E, 7E. Nah, Anies hanya bicara soal titipan. Nah, kalau titipan masih rendah kelasnya, cuma sekedar interferensi. Kalau saya kan kelasnya sudah sampai pada posisi bahwa kekuatan modal itu mampu menyerbu dalam berbagai bentuk gitu. Itu kan tesisnya begitu. John Perkins menyebutnya begitu. Hampir banyak kalangan yang menyebut tentang kekuatan investasi asing kan. Kalau saya kan ngomongnya 7I tadi, antara lain adalah serbuan dengan berbagai macam bentuk akan diikuti dengan campur tangan, intervensi. Setelah itu akan diikuti dengan tindakan penyusupan ke dalam tubuh pemerintahan, namanya infiltrasi. Kalau nggak bisa juga dengan gangguan, interferensi. Kalau nggak bisa juga seperti sekarang, ditakut-takuti, wah 2024 situasi dunia akan menurun, kata Bank Dunia, akan intimidasi. Tapi pada saat yang sama diindoktrinasi bahwa utang luar negeri Indonesia paling rendah dibanding negara-negara ASEAN. Nah, tapi kemudian
kita tetap dihajar oleh inflasi karena mata uang globalnya mengalami inflasi tinggi. Itu 7E. Gitu Mas Agus. Baik, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi juga menanggapi tentang pengakuan Bahlil Lahadalia ketika rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI yang membahas tentang investasi di Rempang. Bahlil mengakui bahwa pemerintah keliru untuk menangani konflik Rempang. Tidak cukup hanya akui minta maaf, ya harus gentleman dan juga mundur. Selain itu, Muslim Arbi juga mengatakan bahwa pihak yang harus mundur adalah Panglima TNI karena pernah mengeluarkan perintah untuk memiting rakyat. Bang Ihsanuddin Nursi. Saya tidak ingin soal rapat pada tanggal 2 di Komisi 6. Itu kan berkaitan sebenarnya dengan BUMN ya. Oh ya, sorry, Komisi 6 juga menangani soal Badan Koordinasi Penanaman Modal. Oke. Kalau dulu soal BKPM penanaman modal tidak ada di Komisi 6, adanya di Komisi 11 karena berkaitan dengan rencana-rencana investasi. Gitu. Tapi oke, kalau dia menyebut salah dalam menangani dan lebih menunjuk pada Panglima TNI karena kalimat akan piting gitu ya, 1000 kita piting satu persatu dan silahkan Panglima mengundurkan diri, kata Bahlil. Sebenarnya bukan soal keliru menangani, itu kan soal keliru menangani soal hilirnya. Kalau saya ada seorang anggota Komisi 6 yang meminta pendapat saya mengajukan 7 item atas kawasan Rempang. Item pertama soal planologi lokal, planologi provinsi, planologi nasional, planologi regional, planologi internasional. Coba aja di Rempang dilihat dalam konstruksi itu benar apa enggak. Sama seperti saya memasalahkan IKN gitu loh. Gitu loh ngelihatnya. Sama seperti dengan saya ngelihat IKN, lihat aja dalam perspektif planologi. Planologi itu apa sih? Tata ruang. Kalau pakai planologi tata ruang, dia berhubungan dengan hak adat. Karena diakui oleh Belanda sudah suku bangsa itu sudah ada sejak abad 16 gitu. Bukan suku bangsa baru gitu. Nah, kalau pakai suku bangsa baru, indigenous people, itu pakai hak asasi manusia, itu kasusnya seperti Australia akhirnya minta maaf pada aborigin. Bagaimana kemudian bahkan Australia bermaksud mengubah konstitusinya untuk mengadaptasi hak-hak aborigin. Jadi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan redistribusi kepada aborigin diakui oleh Australia terhadap masyarakat aborigin. Tapi kan itu setelah jalan berapa abad gitu. Iya. Sama seperti sekarang kalau kita mau ngambil semestinya kalau kita memang mau mengambil dalam perspektif hak asasi manusia, maka hak ulayat adat atas masyarakat Rempang tidak diperlakukan seperti itu gitu. Itu hal kedua. Nah, hal ketiga, kalau kita mau lebih dalam lagi gitu, itu kan berarti menyangkut soal hak atas tanah. Nah, begitu menyangkut hak atas tanah, lihat riwayat, lihat jadi riwayat tanahnya kayak gimana. Nah, itu di situ bisa ditulis lebih dalam bahwa hak atas tanah tidak bisa sembarang. Nah, dari posisi hak atas tanah, baru kita ngeliat geopolitik gitu. Lihat di geopolitiknya kayak apa, perspektif ekonominya. Dan kalau ngelihat sesuatu yang viral, ya yang bukan yang melakukan perlawanan bukan hanya laki-laki, yang melakukan perlawanan juga para perempuan, dan mereka berani menyatakan perlawanan sampai dengan titik darah penghabisan, dan di situ berhadapan dengan konstitusi, dengan kata pembukaan, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Nah, itu kira-kira negara sedang melakukan itu apa enggak? Negara sedang melakukan keadilan sosial apa enggak? Perintahnya mewujudkan loh. Iya. Bukan keadilan sosial, tapi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu menjalankan apa enggak gitu. Keluarlah kalimat-kalimat tidak enak dari warga Rempang yang buat saya kalimatnya kalimat menghinakan gitu ya. Menghinakan pusat, merendahkan pusat,
dan menghilangkan sama sekali total kewibawaan aparat. Dan kita lihat bagaimana polisi dihajar, sama seperti rakyat juga dihajar kayak gitu-gitu ya. Siapa yang menghalangi pasti akan saya hajar. Loh, ini gimana sih gitu? Bang mau bulldozer mau dihajar. Ini kok jadi investasi sebagai segala-galanya? Hanya itu kan kalau investasi sebagai segala-galanya, itu kan menomorsatukan uang, menomorsatukan pertumbuhan. Tesisnya salah itu. Tesis berpikir ekonomi politiknya saja sudah salah. Ketika menomorsatukan investasi sebagai dewa untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Bukan itu gitu. Bukan itu. Buat apa Anda tumbuh tapi tumbuh itu jadi begini. Tumbuhnya itu kan pakai teori growth domestic product atau teori PDB, itu kan gagal dalam trickle down effect, efek menetes. Artinya kan teori PDB adalah efek menetes ke atas. Itu sama dengan ekonomi mafia. Ekonomi mafia itu uang mengalirnya ke atas. Nah, ketika Anda sepenuhnya mendasarkan diri pada kekuatan investasi dan itu datang dari korporasi, maka teori PDB gagalnya 2 kali. Yang pertama gagal dalam pengertian efek menetes ke bawah. Yang kedua, si investor pasti mengutamakan kepentingan dirinya. 2 kali gagal sudah. Dari konsepsi aja udah gagal. Apalagi dilihat dari konsepsi perencanaan strategik gitu. Kalau melihatnya itu hal yang ke-6 gitu. Hal yang ke-7, ketika mereka minta masukan, saya nggak tahu apakah itu disampaikan ke Bahlil apa enggak. Saya tidak tahu, tapi beberapa teman-teman tuh ngomong gitu. Ini kita rapat, mereka bicara pada saya hari Sabtu kalau saya tidak salah. Iya, hari Sabtu. Hari Sabtu apa? Pokoknya sudah dikasih tahu bahwa tanggal 2 akan ada rapat dengan BKPM soal Rempang. Nah, hal ke-7 di situ, ini soal hak hidup ke depan. Jadi, cara berpikirnya bukan cuma existing, bukan cuma the past, bukan cuma the present gitu, tapi the futures. Jadi, yang kita pikirkan adalah bagaimana kehidupan masyarakat yang disingkirkan, yang digeser atau apapun namanya, itu pada masa depannya. Kan negara wajib mencerdaskan dan menyejahterakan. Apakah dengan mereka geser itu mungkin menyejahterakan atau mungkin apa gitu. Jadi perspektifnya masa lalu, masa kini, dan ke depan cara berpikirnya. Kalau berpikirnya begitu, kita akan bijaksana menyelesaikan, membangun kawasan-kawasan PSN gitu. Sama seperti kasus Wadas kan, sama seperti kasus Morowali, kasus macam-macam kan semuanya sama seperti itu. Artinya perintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, melindungi tumpah darah Indonesia itu tidak terjadi, apalagi kemudian perintah mewujudkan keadilan sosial. Itu kan konstitusi memerintahkannya begitu, kata pembukaan undang-undang dasar yang mereka amandemen sendiri, itu begitu perintahnya gitu. Lalu perintah juga hak-hak ekosop, hak-hak ekonomi sosial budaya. Jadi bukan hak politik. Nah, sampai di sini saya menyesalkan, amat sangat menyesalkan, kebanyakan orang Indonesia hanya sibuk pada hak politik yang kemudian malah berhasil didikte dengan apa yang saya sebut sebagai autokritik populisme, autokritik legalisme, yang akhirnya menjadi I am the law. Dan kemudian akhirnya hak-hak ekonomi sosial budaya pun hilang. Tadinya menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu ya, banggalah orang Indonesia dengan main-main pilpresung gitu ya, dengan politik liberal itu gitu, senang sekali berpesta-pesta kayak gitu. Lalu hak ekosopnya hilang, tapi dengan bergeser menjadi apa yang disebut dengan autocratic legalism atau autocratic populism, atau menjadi I am the law, karena kedaulatan rakyat diambil oleh kedaulatan partai politik, gitu ya, menjadi kedaulatan partai politik, dan kedaulatan partai politik diserahkan kepada presiden, jadilah I am the law, itu strukturnya begitu, maka jadilah hak politik dan hak ekonomi sosial budaya diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hukum gitu. Nah, hukum tunduk pada politik, ya sudah. Jadi begini gitu. Itu kesalahan besar Undang-Undang Dasar yang diamandemen. Ulang ya. Itu kesalahan besar Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Betapa kedaulatan rakyat diambil oleh partai politik menjadi kedaulatan partai politik, dan kedaulatan partai politik diserahkan kepada presiden. Presiden menjadi penyelaksana kedaulatan politik.
bersama DPR, itu konstruksi Undang-Undang Dasar 2002, lalu dijalankan tadi dengan istilah Anies, menjalankan titipan-titipan gitu. Baik, Bang, tapi Logikanya kan begitu, Mas Agus. kita kan juga melihat sebenarnya PSN yang tengah dikerjakan oleh pemerintah ini semuanya kan untuk kebutuhan negara. Dan deretan PSN yang tengah dikerjakan mulai dari infrastruktur publik, kemudian transportasi massal dan apapun itu sebenarnya sejatinya adalah berujung pada penciptaan lapangan pekerjaan. Namun kenapa PSN yang ada saat ini di luar dari PSN yang sudah diresmikan tadi itu banyak sekali penentangan dari sebagian kalangan masyarakat dan juga pengamat. Tesis tentang investasi menciptakan lapangan kerja, di inputnya terjadi persaingan. Persaingan antara investasi berbasis padat modal atau investasi berbasis padat karya. Di inputnya saja sudah terjadi pertentangan. Oke, kita mau investasi dengan padat modal atau padat karya. Itu input dimasukkannya. Seorang yang ingin berinvestasi tetapi mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sedikit-sedikitnya, pasti akan menggunakan padat modal. Itulah yang terjadi makin kokohnya dengan desakan Internet of Things. Maka lapangan kerja tersingkir banyak. Bahkan kalau Anda lihat sekarang banyaknya gerai-gerai yang tutup, itu bukti bahwa investasi padat modal tidak lagi dibutuhkan. Jadi pertarungan besar di kebijakan strategis bagi masyarakat dimanapun di dunia, sebenarnya pertarungan antara investasi dengan kekuatan padat modal atau padat karya. Dan dengan posisi sekarang era disrupsi, era VUCA, istilah saya, era VUCA, maka orang akan investor, corporate capitalism, kapitalisme korporasi, pasti akan memilih apa yang disebut dengan padat modal, bukan padat karya. Maka negara diperintahkan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, Anda bisa lihat, tukang tambal ban didatangkan dari luar, janitor didatangkan dari luar, 852 layanan kereta api cepat datang dari luar. Jadi artinya pasal 27 ayat 2 tidak dijalani. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Satu, berhak atas pekerjaan. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi ada 3 indikator. Pekerjaannya, penghidupannya, dengan nilai-nilai layak bagi kemanusiaan. Itu tidak dipenuhi. Nah, ketika itu tidak dipenuhi, yang muncul adalah protes. Nah, di situ kelihatan apa yang disebut dengan sesungguhnya era Joko Widodo adalah era neoliberal, gitu ya. Bahkan saya menyebutnya ultra neoliberal. Dirasakan tidak neoliberal, bukan dirasakan, kelihatannya tidak neoliberal, tapi dirasakan. Ibarat orang kentut gitu. Yang kentut nggak tahu siapa, tapi dirasakan kentutnya apa. Itulah ultra neoliberal. Nah, seperti Gojek, itu ultra modern salary system gitu. Begitu juga misalnya kita lihat orang-orang yang sekarang sekedar bekerja apa adanya untuk bertahan hidup, itu bagian dari yang namanya korban sistem ultra neoliberal. Padahal yang terjadi adalah dengan kokohnya kapitalisme korporasi dan perbankan, yang terjadi adalah apa yang saya sebut sebagai ultra modern slavery system. Sebuah sistem perbudakan yang tidak dirasakan sebagai perbudakan, tapi sungguh-sungguh sebagai perbudakan. Nah, dampaknya adalah memang protes. Masyarakat yang membayar pajak, masyarakat yang menyerahkan sumber daya alamnya, larinya semua ke atas, dan untuk mereka menikmati, mereka harus menjadi budak. Nah, itu ekonomi mafia namanya. Saya ulang ya. Jadi, karena pertarungan besarnya adalah kenapa juga Amerika terancam shutdown, itu karena memang mereka akhirnya begitu, dalam kondisi begitu gitu. Sumber daya alamnya, perpajakannya mengalir ke atas. Dan kalaupun kemudian terjadi mengalir ke bawah, statusnya cuma tetesan. Itulah yang disebut dengan BLT. Apakah Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Pintar, LPDB untuk mahasiswa dan macam-macam termasuk di dalamnya. Nah,
pada saat yang sama pajaknya juga dia ngalir ke atas, sumber daya ngalir ke atas, ngalir ke bawahnya kayak gitu. Saat yang sama mereka juga kesulitan dapat kerja. Jadi ini yang disebut dengan bagian dari, saya tidak menggunakan istilah kemiskinan struktural. Sejak neoliberal diterapkan di reformasi makin gila-gilaan, saya menyebut inilah bagian dari pemiskinan struktural. Jadi sudah satu generasi lebih, ketika saya mulai protes di DPR, berseberangan dengan Air Muncrat, satu kantor yang megah di Air Muncrat sana, dan satu kantor yang megah di lapangan Banteng Timur itu, saya menyebut itu adalah agen-agen neoliberal gitu loh. Agen-agen yang sepenuhnya menerapkan pola pikir barat yang tidak berpihak pada apa yang disebut sebagai ekonomi konstitusi. Nggak usah heran kalau menjadi kenyataan bahwa PSN itu tidak membuka lapangan kerja, ya kasus Morowali, ya kasus Halmahera, ya kasus kereta api cepat gitu. Kelihatan semuanya gitu ngelihatnya Mas Agus. Baik. Lalu bisa juga kita lihat pada struktur biaya infrastruktur. Biaya infrastruktur juga menurut RPJMN, baik RPJMN 2014, 2015, 2019, dan 2020 sampai 2024, itu peranan korporasinya makin tinggi modalnya, kontribusi modalnya. Ya sudah, berarti hajat hidup orang banyak dalam perspektif infrastruktur diserahkan ke tangan swasta. Maka indikator menaiknya indeks persaingan Indonesia tidak menggunakan indikator Bank Dunia, tapi menggunakan indikator Institute Management of Development. Saat yang sama, gitu ya, World Economic Forum-nya, saat yang sama Bank Dunianya, saat yang sama IMF-nya, saat yang sama WTO-nya sudah menjadi lembaga-lembaga politik, termasuk pemenangan Nobelnya, gitu. Seperti yang saya viralkan semalam gitu. Gitu nggak Mas. Baik, lalu bagaimana agar kita Indonesia kembali ke ekonomi yang sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa, Bang? Kalau sudah seperti ini. Ini sebenarnya harus ditanyakan kepada para elit politik, bukan ditanyakan kepada saya. Tapi tidak apa-apa. Yeah. Enggak, karena yang paling bertanggung jawab, saya tidak punya konsep. Maaf. Iya. Saya minta maaf. Ihsanuddin Nursi punya konsep dan utuh konsep saya. Yang punya tanggung jawab sebenarnya menyelesaikan ini adalah mereka yang sekarang menjabat, mereka yang tetap bertarung merasa perlu untuk menjadi pejabat, bahkan mereka yang berburu tahta itu gitu ya. Mereka yang bertanggung jawab. Saya kan tidak berburu, maaf ya. Saya tidak berburu tahta gitu. Tapi bukan berarti saya tidak punya konsep. Konsep saya lengkap. Untuk ekonomi gimana, politik hukum kayak apa ada gitu. Saya menyebutnya apa yang saya sebut sebagai ekonomi konstitusi. Itu ringkasnya begitu gitu. Di dalam ekonomi konstitusi itu saya bicara tentang sumber daya, produksi dan distribusi, termasuk sektor real dan sektor keuangan, sehingga rakyat banyak tidak ditindasinya. Gitu Mas Agus. Itu aja konsepnya, jalan keluarnya itu gitu Mas Agus. Baik, Bang Ihsanuddin, Bang Ihsan, saya juga ingin menyoroti tentang kenaikan harga BBM nih. Kemarin kan juga harga Pertamax naik. Nah, disinyalir bahwa ditakutkan masyarakat bakal menyerbu Pertalite, yang kemungkinan menurut Kementerian ESDM ini kemungkinan sangat kecil sekali. Bang Ihsanuddin melihat bagaimana, Bang? Dan menariknya itu selalu diam-diam dilakukan kenaikan. Diam-diam dinaikin gitu ya. Saya sebenarnya kalau pakai tesis yang saya bangun, tesa yang saya bangun sejak saya di DPR hingga hari ini, tidak ada sesuatu yang baru atas perilaku pemerintah dalam menangani sektor energi. Bahkan kalau saya ngelihat PLN juga kembali mendapat penyertaan modal negara, Pertamina juga mendapatkan lagi penyertaan modal negara walaupun kecil, dan harga BBM sudah berlaku dalam perspektif harga pasar, dan kenaikan itu disebabkan memang harga energi internasional naik gitu ya. Kalau kita ngeliat dari NIMEX terakhir kan, kalau kita bicara kalau kita lihat Reuters, kita lihat Bloomberg, kita lihat CNBC, kan kelihatan di situ harga energi begini dan naik gitu, mengimbangi inflasi dolar yang tinggi. Maka suka tidak suka Indonesia yang terdikte oleh
ulang ya. Indonesia yang terdikte sektor energinya oleh kekuatan impor dan artinya membutuhkan kekuatan dolar untuk membelinya, suka tidak suka harus mengambil dari masyarakat. Lagi-lagi di sini proses pemiskinan struktural. Negara akhirnya betul-betul tidak memenuhi prinsip pasal 33 ayat 1 gitu. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Disusun, tidak diserahkan ke mekanisme pasar. Nah, apa yang disusun itu hajat hidup orang banyak. Gitu. Karena cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ini kan negara merasa mengatur hanya pada perspektif harga. Padahal harga itu adalah input. Harga itu adalah persoalan hilir, bukan persoalan hulu. Persoalan ini kan hulunya adalah soal sumber daya dan produksinya. Baru persoalan distribusinya, baru bicara kemudian harganya. Gitu. Di sini rata-rata kesalahan berpikir yang terjadi pada pemerintah. Mereka menyelesaikan di level hilir, tidak pernah menyelesaikan di level hulu. Nah, itu problem. Itu bukan hanya problem energi. Misalnya juga soal beras. Oh, saya akan mengatasi soal pangan. Saya akan mengurangi impor. Bahkan saya akan membuatnya namanya neraca perdagangan. Neraca pembayaran akan menjadi positif. Diktawain orang. Jadi artinya, boy yang ngomong jangan sembarangan. Boy ya jangan ngomong asal jablak gitu loh. Mikir gitu loh. Kalau mau ngomong tuh otaknya bekerja dulu, baru lidahnya bekerja gitu. Dampaknya begini, kalau tidak berpengetahuan secara cukup, ngomong lebih dahulu daripada otaknya bekerja dan hatinya bekerja, jadinya kayak gini. Saya ulang lagi ya, semua hajat hidup orang banyak yang diserahkan ke tangan impor, pasti akan didikte oleh harga. Anda bisa lihat beras, Anda bisa lihat gula, Anda bisa lihat garam, Anda bisa lihat energi, Anda bisa lihat lagi yang namanya bawang putih, Anda bisa lihat lagi yang namanya sektor peternakan, pakannya itu beberapa impor gitu. Itu kan dahsyat dolarnya. Jadi begitu. Nah, ujungnya secara ekonomi akan ada inflasi. Nah, menarik di sini. Kenapa Indonesia bisa mengendalikan inflasi antara 3 sampai dengan 4%? Karena di level bawah terjadi BLT. Jadi masyarakat bawah tidak terkena dampak inflasinya. Karena ada BLT, inflasinya tidak tinggi. Tapi real inflasi sesungguhnya akhirnya ditanggulangi oleh problem naiknya nilai tukar. Nah, di situ ketemu bahwa nilai tukar itu saudara kandungnya adalah inflasi dan suku bunga. Maka suku bunga kita tinggi, inflasinya rendah, nilai tukarnya jatuh. Maka nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai 15.300, 15.400. Itu bukti bahwa sesungguhnya sedang terjadi adalah inflasi. Gitu. Walaupun mereka bilang inflasi terkendali. Gitu. Itu ilmunya begitu, Mas Agus. Baik, dan terkait dengan kemiskinan struktural ini sepertinya juga sangat mengerikan, Bang Ihsanuddin Nursi. Artinya memang saat ini orang-orang miskin yang ada di Indonesia ini kan semakin lama semakin banyak, Bang Ihsanuddin Nursi. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan sendiri itu juga tidak terbuka lebar. Padahal janji dari pemerintah sebelumnya adalah ingin membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Ini siapa yang salah kalau sudah seperti ini, Bang? Yang salah pemilih Joko Widodo. Kan hulunya adalah soal sistem. Sistemnya sudah tidak benar, pilpresung. Lalu tetap dipaksakan pilpresung. Ya siapa yang milih Joko Widodo? Ya itu yang salah. Siapa yang terkagum-kagum pada kesederhanaan Joko Widodo yang menyatakan bahwa anaknya tidak akan berpolitik tapi ternyata Kaisang menjadi ketua umum PSI? Asik kan? Menarik kan? Asik banget gitu. Jadi di situ ngelihatnya. Nah, kan tesisnya adalah suara rakyat, suara Tuhan. Nah, di sini terbukti. Demokrasi itu semu. Karena suara rakyat bukan suara Tuhan. Tidak mungkin suara Tuhan tidak adil. Gitu. Tidak mungkin suara Tuhan sampai melahirkan penderitaan. Nggak mungkin kalau masyarakat itu sungguh-sungguh beriman dan bertakwa. Itu logika berpikirnya. Nah, padahal kita masyarakat Islam yang sungguhnya kita beriman dan bertakwa gitu. Ya, Muslimnya saya tidak tahu apakah beriman bertakwa, saya tidak tahu. Tapi poinnya adalah
kalau Anda bertanya siapa yang salah, Anda mencari blame, saya tidak ingin menunjuk subjek, saya tidak ingin menunjuk objek siapa, tapi subjek berpikirnya adalah soal sistem, dan sistem itu dijalankan dengan nikmat. Itu yang saya sebut sebagai menikmati ketersesatan. Dan terbayangkankah oleh kita semua bahwa sistem yang salah itu sudah berjalan sejak yang namanya 2004 sampai dengan sekarang. Satu generasi sudah. Tetapi ketika kita hendak kembalikan, sejumlah orang bertahan atas sistem yang sesat ini, gitu. Sistem yang di Amerika sendiri telah melahirkan problematik besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan, gitu, melihatnya. Jadi jangan melihat Amerika itu PDB-nya tinggi, income per kapitanya tinggi, masyarakatnya sejahtera, teknologi demikian hebat, teknologi militernya menguasai, bahkan menjadi adidaya global, satu-satunya adidaya global. Jangan melihat itu, karena nilai kehidupan tidak diukur oleh yang namanya banyaknya harta yang Anda miliki. Ya ayuhan nafsul mutmainah, kan itu panggilannya kan. Artinya sesungguhnya yang namanya ketentraman kedamaian hidup di dunia adalah bagian dari jannah. Itulah sesungguhnya keberhasilan hidup. Tapi ketika sistem kehidupan melahirkan apa yang disebut dengan, kalau pakai bahasanya Noam Chomsky, gitu ya, rasialisme yang ekstrim, kalau pakai Joseph Stiglitz, rasialisme yang kanker stadium 4, termasuk yang namanya ketimpangan pendapatan sudah kanker stadium 4, maka sesungguhnya mereka tidak menyelesaikan masalah. Dan itu bukan hanya terjadi di Amerika, tapi juga di beberapa negara yang menerapkan total sistem neoliberal. Kalau saya pakai data saya, menunjuk model-model ekonomi barat, menuju pada namanya politik barat, gitu ya, maka hampir 84% negara-negara dunia itu terhegemoni oleh sistem ini, gitu, oleh sistem corporate capitalism. Itulah yang saya sebut sebagai kudeta korporasi disebabkan oleh demokrasi korporasi, yang sistem ekonomi adalah korporasi kapitalisme, gitu, kapitalisme korporasi. Ya jadilah begini. Nah, jadi kalau Anda mau tanya yang salah siapa? Orang kaya. Karena orang kaya sejak zaman kuno dulu selalu mempertahankan posisi kekayaannya, selalu mempertahankan posisi dirinya, dan dia bernegosiasi dengan pihak gereja, mereka bernegosiasi dengan namanya pihak kerajaan, dan mereka berhasil mendikte gereja atau kerajaan. Itu pakai sejarah Barat. Kalau pakai sejarah Islam sama, orang-orang kaya itu bernegosiasi dengan pihak-pihak penguasa tertentu, dan kehadiran Muhammad SAW itu memposisikan secara baik seluruh tatanan kehidupan. Makanya rahmatan lil alamin, multiplier efeknya, efek gandanya. Dia bukan output ya. Rahmatan lil alamin tuh kalau banyak orang Islam bilang rahmatan lil alamin tuh tujuan umat Islam, no, dia bukan output. Dia efek ganda, multiplier efek dia. Artinya yang mesti dicapai yang pertama adalah tingkat keimanan yang tinggi, supaya kita menjadi masyarakat yang baik, yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita akan mencapai rahmatan lil alamin karena kita melakukan intan cerumah yang curupung, gitu. Nah, itu yang mestinya kita pikir lebih dalam. Jadi kita tidak ikut-ikutan melakukan satu tindakan, satu sistem yang sesat, gitu. Yang saya bilang tadi menikmati ketersesatan. Nah itu kalau Mas Agus bilang siapa yang salah itu. Baik, kalau begitu kita harus balik ke ekonomi seperti apa Bang untuk Indonesia ini? Yang pertama secara politik dulu. Secara politik. Jadilah manusia yang setia pada Pancasila. Nah, kan kita baru saja merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Jadi jangan teriak-teriak saya Pancasila tapi ternyata Anda tidak setia pada Pancasila. Anda telah menjadi pengkhianat, itu namanya. Anda telah membuat Ibu Pertiwi sakit hati. Iya. Kalau Anda berteriak-teriak Pancasila tapi prakteknya Anda menjungkir balikan nilai-nilai Pancasila, maka Ibu Pertiwi itu sakit hati. Para pejuang itu menangis dengan sedih amat sangat luar biasa. Itu yang itu secara politik. Kembalikan secara ekonomi juga dikembalikan kepada ekonomi konstitusi, di mana Anda punya kewajiban memajukan kesejahteraan umum. Artinya seluruh masyarakat itu
maju kesejahteraannya. Kesejahteraan bukan orang per orang lah kesejahteraan yang diutamakan, tapi kesejahteraan masyarakat banyaklah yang diutamakan. Itu ekonomi konstitusi, memerintahkannya begitu gitu. Nah sekarang kita bisa lihat, di tengah yang namanya hutang mencapai 7.800 triliun, para pejabatnya seluruhnya bermobil mewah. Itu kan tidak ada sense of crisis, sense of debt namanya, kepedulian terhadap utang. Anda bisa lihat masyarakat para pejabat tinggi yang pakai strobo itu dan dikawal itu, mobilnya semua mobil premium. Iya. Bener nggak? Iya. Dan itu tidak ada sense of debt, tidak ada sense rasa kemiskinan, itu nggak ada. Tidak ada rasa mengatasi pengangguran. Bayangkan kalau mereka tidak perlu bermewah-mewah, pakai mobil biasa, dan sisa uang lebih atas mobil biasa itu dipakai untuk membuka lapangan kerja. Wih, dahsyat luar biasa. Sebut deh, para pejabat itu pakai mobilnya Alphard misalnya. Alphardnya bukan Alphard yang biasa lagi gitu ya. Bayangkan kalau cuma pakai, katakan turunin sedikit gitu. Maka terjadilah sisa uang sekitar 600 juta. Soal mobil aja 600 juta. Dan bayangkan dari 600 juta itu, katakan ada 1.000 pejabat. 1.000 kali 500 juta berapa tuh? Berapa triliun sudah kita dapat? Kan gitu kan? Iya kan? Kita sudah dapat 6 triliun. 6 triliun itu sudah buka lapangan kerja luar biasa. Bagi masyarakat yang memang sekarang dahaga betul akan, kalau Anda lihat kemiskinan di bawah, miskinnya di bawah, kesulitan lapangan kerja di bawah, itu menyedihkan loh Mas Agus. Sangat menyedihkan. Saya kan kemarin saja saya baru kembali dari Bandung gitu. Saya melihat bagaimana fakta lapangan. Bagaimana juga saya kemudian baru kembali dari Surabaya, dari Jogja, dari Makassar. Yang saya lihat kesulitan itu sangat luar biasa. Jadi kalau Jakarta kita ukur dengan banyaknya sejumlah gerai ditutup, sejumlah pertokoan ditutup, sepi karena persoalan TikTok atau persoalan macam-macam gitu ya. Maka problematiknya adalah gagalnya pemerintah mengatasi masalah secara sistemik struktural. Itulah dampak dari proses pemiskinan struktural. Gagal mereka membuat kebijakan, gagal pula mereka mengatasi masalah. Gitu. Jadi kalau mau ditanya balik, ya kembalikan aja ke ekonomi konstitusi. Kalau nggak punya, tanya Ihsanuddin Nursi konsepnya. Kan udah saya bilang berkali-kali. Iya. Betul, saya kan bilang berkali-kali. Gratis kok sama gue nggak minta bayaran. Gitu. Gitu. Tapi syaratnya satu, Anda setia pada sumpah jabatan. Ulang ya, ulang. Anda setia pada sumpah jabatan. Karena ketika Anda mencanangkan diri, menetapkan diri sebagai capres, bahwa Anda setia pada kata pembukaan, pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Itu saya lihat di Undang-Undang 7 2017 di pasal 227 gitu loh. Itu berarti bukan hanya sumpah, tapi juga sudah menyatakan ada surat pernyataan kayak gitu loh. Gitu Mas Agus. Ya, kalau Mas Agus tanya jalan keluarnya. Jadi ekonomi politik begitu, politik ekonomi itu kayak gitu. Dia orang tidak hanya bicara ekonomi, tapi pasti bicara politik. Orang tidak hanya bicara politik, pasti bicara ekonomi. Karena ekonomi politik melahirkan hukum. Ulang, ekonomi politik itu melahirkan hukum. Dari situlah hukum mengatur tentang politik, hukum mengatur ekonomi. Tapi itu keputusan ekonomi politik. Gitu. Itu mengalokasikan kekuasaan ekonomi politik. Gitu. Jadi para penguasa ekonomi politik mengalokasikan berbagai hal dan mereka memuatnya dalam hukum. Artinya, hukum tidak akan pernah sungguh-sungguh menjadi panglima. Hukum adalah tunduk pada sistem ekonomi politik. Itu, Mas Agus. Baik, Bang Ihsanuddin Nursi. Terima kasih banyak atas perbincangan kita di pagi hari ini, Bang. Oke, sama-sama. Dan Bang Ihsanuddin mungkin bermanfaat. Amin. Dan mungkin ada sedikit kesimpulan dari Bang Ihsanuddin Nursi. Silakan, Bang. Ini adalah tahun-tahun politik. Gonjang-ganjing sana sini makin terasa, puka makin terasa, isu-isu makin tidak jelas kemana larinya, gitu ya. Dan makin tidak jelas juga ketika Bank Dunia menyatakan 2024 perekonomian akan menurun di satu sisi, gitu ya. Tapi di sisi lain ada pemenang Nobel karena persoalan keberhasilan membuat vaksin, gitu. Dunia dibikin bingung, bukan hanya level Indonesia, dunia bingung. Dunia nggak jelas kemana arahnya, karena orang kaya di masing-masing negara mempertahankan posisi kekayaannya. Negara cuma sekedar alat bagi mereka untuk memenuhi hasrat serakah mereka. Di sini sesungguhnya, inilah kesempatan kita mengoreksi sistem yang kita terapkan pada keluarga kita,
pada masyarakat kita, pada bangsa dan negara kita, pada sistem dunia. PBB sudah menjadi alat bagi oligarki tertentu. WTO, IMF, World Bank juga menjadi alat bagi segelintir negara. Bergabungnya Indonesia dengan OECD tidak menjamin Indonesia menjadi lebih sejahtera. Gitu. Ulang, bergabungnya Indonesia dengan OECD tidak menjamin Indonesia menjadi lebih baik. Nah, karena itu, inilah kesempatan tahun politik ini melakukan muhasabah, melakukan penilaian atas kesalahan satu generasi ini. Maka saya mengajak semua kembali ke prinsip-prinsip kehidupan berbasis semangat dan nilai-nilai para pendiri bangsa, yakni Pancasila secara baik dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 kita tegakkan sambil kita atasi berbagai kelemahan dan kekurangannya, sehingga kita berada dalam jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Terima kasih Mas Agus. Siap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Iksanuddin Nursi.